Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jika candahar. Padahal tadi dahar diulang ya. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semua, hari ini kita melanjutkan tadarus buku How to Master Your Habit jilid ketiga. Ya, kita balik lagi bersama Kang Reki. Kalau minggu kemarin hanya Kang Fadli, sekarang ada lagi Kang Reki. Alhamdulillah bertiga lagi ya. Orang yang ketiga Kang Reki. Oh, saya kira orang ketiga setan. Baik, alhamdulillah kita akan lanjut pembahasan buku How to Master Your Habit karangan Ustadz Felix Xiao. Nah, kalau kemarin pertemuan pertama kita sampai halaman 36, maka di pertemuan kedua kita sudah beres sampai halaman berapa Kang Fadli? 77 ya. Nah, kita tanya Kang Fadli yang kemarin, kemudian di pertemuan sebelumnya kemudian sudah membaca juga mendengarkan dari halaman 37 sampai dengan 77. Bagaimana Kang Fadli kesimpulan dari pertemuan kedua kita ketika tadarus buku Habits ini? Yang saya ingat ya, yang saya ingat itu Habits itu punya ayah dan ibu. Oh, punya ayah dan ibu. Nah, ayahnya itu practice dan yang ibunya repetition. Kalau dibalik boleh? Boleh. Oh, boleh ya. Pokoknya ada latihannya, ada pengulangannya. Barulah lahir habits. Apalagi Kang Fadli yang ada dalam ingatan? Terus juga habits itu bisa terbentuk setelah pengulangan terus-menerus selama 30 hari. Oh, jadi menurut Felix Xiao. Menurut Felix Xiao lebih kurang 30 hari ya. Baik. Apalagi Kang Fadli? Itu mungkin yang diingat ya dari pertemuan sebelumnya. Kang Reki? Terima kasih. Kirain Kang Reki juga tahu karena kemudian punya buku ini ya. Ya lebih kurang gitulah ya. Lebih kurang bahwa kan kemarin kita sudah membahas terkait dengan ayah dan ibunya daripada habit itu sendiri. Jadi kalau kita terus latihan dan mengulang-ulang maka akan muncullah habit itu sendiri ya. Jadi itu habit itu terlahir karena ada pengawinan antara latihan dan pengulangan seperti itu. Nah, kurang lebih waktunya adalah 30 hari untuk kemudian kita bisa membentuk habit. Kalau Cristiano Ronaldo nih yang hari ini lagi rame di Twitter, konon katanya begitu. Lagi rame karena saya juga punya Twitter ya. Itu tweetannya sampai jutaan, Bung Fadli. Ya. Cristiano Ronaldo jadi pemain bola itu mengulang berapa kali tendangan itu sampai akurasinya mantap kan. Nah, itu luar biasa ya. Nah, ini saya kemarin cukup cukup tercerahkan ya dengan halaman 54 why, what dan how. Nah, ini jadi kadang-kadang kita butuh motivasi. Nah, Ustaz Felix Xiao kemudian memberikan sebuah penjelasan terkait dengan kita harus kalau kita mau sesuatu kita harus tahu apa sih pentingnya sesuatu itu apa ya, bertanya dengan apa sehingga kita kemudian tertarik dan harus juga kemudian mengetahui apa agar kemudian terdorong itu. Mengapa why kenapa kita harus melakukan itu. Nah, jadi ada tarikan itu berhubungan dengan cita-cita dan ada konsekuensi buruk kalau kita nggak melakukan. Nah, itu kalau kita bicara tentang motivasi begitu, ada dorongan juga ada daya tarik dan dorongan seperti itu. Jadi tapi kalau kemudian kita nggak punya daya tarik dan daya dorong untuk membentuk habit juga ternyata itu masih tetap bisa dilaksanakan ya Pak Fadli. Masih bisa. Karena ternyata habit itu tidak butuh yang namanya pemikiran ya. Ya begitulah ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman semua terkait dengan tadarus buku ini.
Kemarin sampai halaman 77, kita akan lanjut ke halaman 78. Silahkan Kang Reki dibaca. Oke. Forming habit is like treating roots. Alasan masuk akal mengapa practice and repetition akan membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan sesuatu, bahkan refleks secara otomatis, akan coba saya jelaskan sebagai berikut. Otak kita sama seperti sebuah kota, memiliki akses jalan untuk mempermudah transportasi antar tempat. Semakin baik penataan jalan dan semakin baik kondisi jalan, maka semakin baik pula sistem transportasi yang ada di sebuah kota. Andaikan alat transportasi adalah informasi yang lalu lalang di otak Anda, maka kecepatan informasi itu dihantarkan masuk atau keluar otak akan sangat dipengaruhi oleh akses jalannya. Jalan-jalan di kita tidak lain dan tidak bukan adalah sel saraf otak. Ketika seseorang menemui pengalaman yang pertama kali, ambil contoh mendapatkan penjelasan tentang khilafah pada kali pertama, maka saraf otaknya akan terhubung satu sama lain membentuk syaraf khilafah sebagai hasilnya. Saraf ini tentu tidak akan terbentuk pada otak lain yang tidak pernah mendengar tentang khilafah. Maka semakin sering diulang-ulang penjelasan tentang khilafah, maka koneksi saraf khilafah ini akan semakin banyak, semakin kuat dan semakin tebal. Laksana jalan yang awalnya menggunakan tanah, lalu diberi batu, kemudian dibeton, diaspal dan diperlebar. Otomatis lalu lalang informasi akan lebih mudah. Praktisnya, seseorang akan lebih mudah mengakses informasi itu. Jadi, apabila kita memiliki kemampuan melihat otak kita sendiri dan mengetahui nama sarafnya masing-masing, niscaya kita akan melihat saraf sesuai dengan pengalaman kita dan menyadari bahwa ada saraf yang tebal, ada yang tipis, tergantung pada pengulangan yang kita lakukan terhadapnya. Bila kita jarang melakukan sesuatu hal, dapat dipastikan saraf kita mengenai hal itu akan kurus dan wajar bila kita sulit melaksanakannya. Demikian sebaliknya, bila kita sering melakukan sesuatu, saraf yang berkenaan dengan aktivitas itu akan tebal, luas, dan kuat, yang tentu saja menjamin kita melakukannya lebih efisien. Karena itu pula Rasulullah berpesan kepada kita bahwa amal yang disukai Allah bukan dari banyaknya saja, namun amal yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Seperti hadisnya, yang artinya sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah yaitu yang dikerjakan terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Konsistensi adalah bentuk lain dari repetisi, kunci daripada keistiqomahan. First is hardest. Memang betul, yang pertama selalu yang paling berkesan. Itu pun berlaku pada habits. Prinsip kelembaman atau inersia menyampaikan kepada kita bahwa suatu benda yang memiliki massa akan selalu cenderung untuk mempertahankan keadaan semula. Manusia pun sama rentan terhadap perubahan dan cenderung untuk mempertahankan kondisi semula. Maka perlu gaya dari luar atau external force agar kondisi semula dapat berubah. Prinsip kelembaman ini dapat kita lihat pada kereta api yang berjalan meninggalkan stasiun. Pada awalnya untuk membuat kereta bergerak diperlukan gaya yang sangat besar. Itu pun hanya membuat kereta berjalan perlahan. Namun setelah roda-roda kereta bergerak, maka gaya yang diperlukan untuk tetap berjalan jauh lebih sedikit bila dibandingkan pada awalnya. Kita pun akan menemui itu dalam latihan 30 hari membentuk habits. Kesulitan ada pada awalnya dan selalu begitu. Bahkan menjalani 10 hari awal mungkin telah menyelesaikan hampir 75% kesulitan kita membentuk habits. Dan seringkali cara yang berhasil adalah just do it. Paksakan saja. Seringkali kita harus dipaksa melakukan aktivitas tertentu pada awalnya sebelum kita menikmatinya. Oleh karenanya, kita pun harus mendesain kondisi agar kita harus dan dapat dipaksa melakukan aktivitas yang ingin kita jadikan habits. Apabila terbentuk, kita akan menikmatinya. Seseorang yang memulai habits baru berolahraga setiap harinya, hari pagi misalnya, kebanyakan mereka fisiknya semakin tidak fit, kepala pusing, lesu, dan letih lainnya. Sehingga keinginan untuk meninggalkan habits baru semakin besar. Inilah sulitnya langkah pertama. Dahulu sebelum menjadi pengemban dakwah, saya menghabiskan waktu 7 jam sehari untuk bermain game. Hasilnya, satu sekolah tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam permainan simulasi sepak bola.
Bila bermain game kurang dari 7 jam sehari, ada perasaan yang tidak enak bergejolak dalam diri, karena habits adalah candu. Saat memutuskan menjadi pengemban dakwah, percayalah, sangat-sangat sulit sekali untuk meninggalkan habits itu. Alhamdulillah, sekarang habits itu di-override dengan habits yang baru, membaca dan menulis. Membentuk habits tidak sama seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu dan tenaga sebelum kita nyaman dan dalam kebiasaan baru kita. Yang jelas harus ditekankan bahwa keberhasilan bukan terletak lebih banyak pada motivasi, tapi pada pengkondisian, practice dan repetition, ayah dan ibunya habits. Secara umum, ada 3 milestone yang dapat kita jadikan panduan dalam membentuk habits. Para pakar mengatakan juga begitu juga ditunjukkan pengalaman orang banyak bahwa bila suatu aktivitas dilakukan secara konsisten dan kontinu dalam 30 hari, maka habits baru telah terbentuk. Hanya saja habits baru ini masih rapuh dan keinginan untuk kembali pada habits lama lebih besar daripada melanjutkan habits baru. Milestone kedua terletak pada 3 kali 30 hari, di mana habits baru yang dibentuk akan lebih kuat, dan keinginan untuk melanjutkan habits baru akan sama kuatnya sebagaimana kita ingin kembali pada habits yang lama. Ketiga, 10 kali 30 hari atau 1 tahun. Insya Allah habits yang kita bentuk telah solid dan menjadi program yang hampir permanen. Otomatis terjadi pada diri kita seperti gerak refleks. Iya Pak. From lamb to fame. Bila digambarkan dengan bagan, proses membentuk habits sejatinya adalah melatih dengan sengaja aktivitas yang awalnya kita lakukan dengan sadar menjadi bisa kita lakukan secara tidak sadar atau otomatis. Sebelum menyadari perlunya keahlian naik motor, maka seseorang akan cuek dan tak memperdulikannya. Kita katakan ia dalam kuadran pertama, tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Ketika dewasa dan mengetahui pentingnya keahlian mengendarai motor, maka ia mempelajarinya. Meningkatlah dia menuju kuadran kedua, sadar bahwa dia tidak mampu. Setelah cukup mempelajari, dia pun bisa mengemudikan motor. Dia menuju kuadran ketiga, mengetahui bahwa dia mampu. Habits adalah membiasakan yang pada awalnya dilakukan secara sadar menjadi melakukan secara tidak sadar, otomatisasi keahlian kita. Namun, semuanya masih dilakukan dengan berpikir. Jalan, tekan kopling, oper persneling, putar gas perlahan sambil lepas kopling. Berhenti, matikan gas, tekan kopling, oper persneling, netral, rem. Kemudian berulang kali proses ini dilakukan sampai menjadi gerak refleks yang otomatis berjalan dan berhenti tanpa dia berpikir prosesnya. Bila learn adalah proses mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan practice adalah proses mempraktekkan apa yang kita ketahui dengan benar, maka repetition adalah proses menjadi aktivitas, menjadi habits. Apabila habits baru telah terbentuk, maka prinsip pelembaman pun berlaku. Habits itu pun akan cenderung mempertahankan keadaan semula. Anggaplah repetisi dalam membentuk habit sama seperti kita menjalin benang demi benang. Mungkin awalnya mudah untuk diputuskan, namun lama-kelamaan ia akan berubah menjadi temali dan berikutnya akan berubah sekuat tambang. Di awal, saya menceritakan tokoh-tokoh Islam istimewa yang melakukan hal-hal besar di dalam Islam. Merekalah orang-orang yang menginspirasi kita bahwa ketika kita betul-betul meluangkan banyak hal untuk satu keahlian, maka keahlian itu akan kita kuasai. Imam Syafi'i dapat menghafalkan Al-Quran pada umur 7 tahun adalah biasa baginya, namun istimewa bagi kita. Mengapa wajar? Karena ibunya adalah seorang hafizah yang menghatamkan Al-Quran minimal 2 kali seminggu. Bayangkan seberapa banyak Imam Syafi'i mendengarkan Al-Quran. Di masanya sudah menjadi kewajaran pula seorang anak usia dini menghafalkan Al-Quran. Dan Imam Syafi'i menceritakan bahwa dia pun sering mendengarkan kawan-kawannya menghafal Al-Quran. Sekarang semua terbalik. Di mana-mana bukan Al-Quran yang kita dengar, tetapi lagu pop, dangdut, dan segala macam yang tidak bermanfaat.
dan itu dipaksakan kepada kita. Sehingga wajar bila saat ini seorang anak SMP hafal lebih dari 200 lirik lagu. Andaikan hafalan lagu bisa dikonvert menjadi hafalan Al-Quran. Teach habits and habits will serve you. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang kaya raya dan termasuk salah satu sahabat di antara yang dikabarkan kepadanya bahwa ia akan masuk surga Allah tatkala beliau masih hidup. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah ke Madinah, Abdurrahman pun meninggalkan seluruh hartanya di Makkah karena lebih memilih Rasulullah Muhammad di atas segalanya. Bahkan istrinya pun ia tinggalkan di Makkah. Setibanya di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Muhammad mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari, saudagar paling kaya di Madinah. Karena kebahagiaannya yang tiada tara dipersaudarakan langsung oleh Nabi SAW, Sa'ad segera berucap pada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta. Pilihlah separuh hartaku dan ambillah. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang mana yang menarik hatimu sehingga aku bisa mentalaknya untukmu." Bagaimana jawaban kita seandainya kita dalam posisi Abdurrahman bin Auf tatkala mendapatkan tawaran yang fenomenal seperti itu? Beginilah jawaban Abdurrahman. "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tidaklah aku memerlukan semua itu, akan tetapi tolong tunjukkan saja di mana pasar padaku agar aku dapat berdagang di sana." Kitab Al-Isabah halaman 26. Abdurrahman bin Auf memiliki habit saudagar, yaitu lebih senang memberi daripada diberi. Lalu Sa'ad pun menghantarkan Abdurrahman ke pasar. Abdurrahman membeli barang-barang kemudian menjualnya lagi, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Dia juga mendatangkan keju dan minyak samin. Beberapa saat kemudian ketika Rasulullah SAW datang dan menanyakan kabarnya, Abdurrahman menjawab bahwa dia telah menikah dengan wanita dengan mas kawin emas sebesar biji-bijian. Subhanallah. Abdurrahman seolah ingin menyampaikan kepada kaum muslim bahwa orang yang sudah terbiasa kaya akan susah jadi miskin. Beliau telah mengetahui seluk-beluk tata cara perdagangan, mulai dari sikap mental pedagang, siapa supplier, potensi pasar, diferensiasi, networking, dan semua teknik dagang yang lain. Sehingga dalam waktu singkat dia telah menjadi orang paling kaya di Madinah, from zero to hero. Abdurrahman sekali lagi menegaskan bahwa bukan kondisi awal yang penting, namun habits apa yang telah kita bentuk. Abdurrahman telah melatih habits berdagang jauh sebelum ia memasuki Madinah. Kemampuannya menangkap peluang bisnis terungkap dari perkataan Abdurrahman bin Auf, "Setiap kali aku memungut sebuah batu, maka aku berharap bisa menemukan emas atau perak." Sayangnya saat ini kita lihat banyak orang-orang yang mementingkan kondisi awal dibanding habits. Mereka mengeluh bahwa mereka adalah korban sistem yang tidak islami, terlahir yatim piatu, tidak memiliki modal dagang, dan berharap tawaran seluruh harta orang paling kaya sekaligus salah seorang istrinya yang tercantik. Jarang sekali yang menyadari bahwa habits mereka yang membuat mereka selalu gagal. Habits yang memosisikan diri sebagai korban, selalu mengeluh dan bermental pengemis. Sebagai tambahan, kita pun harus menyadari bahwa tawaran seperti itu hanya datang kepada orang bermental sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Bagaimana mungkin kita hanya menginginkan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf, namun tidak ingin berbuat apa yang diperbuat oleh Abdurrahman bin Auf? Nah, jadi siap Kang Reki? Insya Allah. Siap menerima setengah harta dan seorang istri. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke halaman 92 oleh Kang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Luck is a part of habits. Kita mungkin menganggap Abdurrahman bin Auf beruntung. Namun, tahukah kita bahwa keberuntungan bukanlah sebuah kejadian acak dan kebetulan? Andaikan Abdurrahman tidak pernah menjadi sahabat pertama-tama yang masuk Islam, mungkinkah dia akan mendapatkan tawaran itu? Bila Abdurrahman tidak hijrah meninggalkan semua hartanya di Makkah, mungkinkah dia akan mendapatkan tawaran itu?
Manakala Abdurrahman tidak terkenal sebagai saudagar di Makkah, mungkinkah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi yang juga saudagar lalu mendapatkan tawaran itu? Jawabannya, wallahu alam. Yang jelas dia akan lebih jauh sekali dari mendapatkan tawaran itu. Jadi logikanya, karena Abdurrahman masuk Islam, berdagang dan memiliki kemampuan berdagang, lalu beliau hijrah fisabilillah, dipersaudarakan Rasulullah lalu mendapatkan tawaran. Itulah logika dibalik keberuntungan Abdurrahman bin Auf. Itu pula yang menjelaskan kenapa kebanyakan pengangguran adalah orang yang mempunyai masalah mental. Karena orang yang bagus mentalnya akan lebih beruntung, entah direkrut orang ataupun telah membangun usaha sendiri. Yang tertinggal adalah orang yang tidak berusaha untuk menjadi beruntung. Ketika mobil yang saya kendarai terguling-guling di jalan tol dalam kota dengan kecepatan 120 km per jam Agustus lalu, semua orang mengatakan pada saya, "Untung antum selamat." Betul sekali. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menjaga dan memberikan injury time bagi saya di dunia. Namun perlu saya sampaikan bahwa saya juga memasang safety belt pada waktu itu. Keberuntungan adalah hasil pembiasaan diri. Ketika berhadapan dengan peluang, maka yang memiliki habits yang unggul. Ciptakan keberuntungan dengan habits, jangan menunggu keberuntungan. Berbeda dengan seorang stuntman yang pekerjaannya adalah mencari kecelakaan. Baginya kecelakaan adalah repetisi yang dilakukan berulang-ulang, sehingga dia mengembangkan habits dan keahlian baru. Ahli celaka. Menurut Anda, bila saya dan stuntman profesional semisal Jackie Chan beradu kecelakaan, secara logika, siapa yang lebih berpeluang selamat? Siapa kira-kira yang lebih beruntung? Sama seperti seorang pengemban dakwah yang selalu meluaskan pengetahuannya dengan membaca buku, melatih dirinya untuk menulis, berdakwah dengan bersemangat, beribadah dengan khusyuk, dan menaati Allah semaksimal mungkin, maka dipastikan dia akan lebih beruntung dalam karir dakwahnya dibandingkan pengemban dakwah yang tidak melakukannya. Jangan berharap beruntung mendapatkan istri solihah bila kita tidak menciptakan kesempatan itu dan menunggu takdir. Seorang pria pengembar dugem dengan tato setengah badan dan gelang tangan dijadikan anting di hidungnya, akankah beruntung dicintai akhwat solihah yang dicemburui bidadari surga? Mimpi kali ye. Lanjut ya. Bagi pemula, melakukan hal istimewa adalah sesuatu yang luar biasa. Namun bagi seorang ahli ibadah, hal yang biasa melakukan hal yang istimewa. Bagi pemula, keberhasilan adalah suatu kebetulan, sementara bagi seorang ahli, gagal adalah suatu kebetulan. Bukan sebuah kebetulan ketika buku ini ada di tangan Anda dan Anda membacanya sampai paragraf ini. Saya pastikan bila Anda telah membaca sampai paragraf ini, pasti Anda adalah orang yang baik. Amin. Atau setidaknya memiliki keinginan untuk berubah menjadi baik. Amin. Betul? Bila tidak, tentu buku ini tidak akan Anda beli, atau sudah sedari tadi Anda membuang buku ini. Dibuang tadi sama Reki. Kembali. Reki nggak nyampe paragraf ini. Berarti orang baik. Teringat ketika saya bertemu dengan seorang kenalan baru. Dia mengatakan, "Mas, kok kebetulan banget ya? Kemarin saya sudah menjadwalkan untuk minta ketemu sama Mas, tapi kok Mas duluan yang mengundang saya." Saya sampaikan padanya, "Gak kebetulan kok. Kamu muslim, begitu juga saya. Kamu penulis sebagaimana saya. Kamu pengemban dakwah, saya pun juga. Kamu menyukai sejarah, begitu pula saya. Kamu tertarik pada Muhammad Al-Fatih, dan saya lebih tertarik kepadanya. Selama jalan kita sama, kita pasti akan bertemu, cepat atau lambat." Wah, jadi visinya jalan yang sama ya kapan ya? Iya. Oh, jadi ke sana. Lanjut ya. Dua orang dengan pilihan yang sama dan visi yang sama, mencintai pada zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat pasti akan berjumpa. Paling lambat di surganya Allah, dan saya berharap dapat berkumpul bersama Rasulullah dan sahabatnya. Seorang ahli tidak menunggu keberuntungan. Dia akan berusaha menciptakannya melalui upaya sadar, melalui habits. Kurang lebih keberuntungan adalah hasil kali antara persiapan kita dan kesempatan. Yang pertama bagian yang dapat kita pilih, yang kedua tidak dapat kita pilih. Bagi saya, keberuntungan adalah hasil kali dan dari kesempatan dan persiapan.
Keberuntungan tidak hanya menunggu kesempatan, dia perlu persiapan yang matang. Maka tidak perlu heran mengapa yang lain bisa sukses namun tidak pada kita. Tidak perlu aneh mengapa yang lain beruntung dan kita tidak. Pernahkah kita berpikir, jangan-jangan kita yang mendesain semua itu, yang paling bertanggung jawab atas hal itu? Mereka pasti melatih habits yang tidak kita latih. Anytime you see someone more successful than you are, they are doing something you aren't. Setiap kali kamu melihat seseorang lebih sukses darimu, mereka melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Betul? Malcolm X. Lanjut. Aman. Let's make habits. Baiklah, sedari awal panjang lebar telah kita bahas tentang habits. Dan seharusnya sekarang kita telah benar-benar memahami pentingnya mengendalikan habits pada diri kita. Kita telah mengetahui bahwa habitslah yang bertanggung jawab atas sukses tidak hanya kita sebagai pengemban dakwah dan sebagai manusia. Habitslah yang menentukan keahlian yang kita miliki dan yang tidak kita miliki. Habits adalah nilai diri kita. Dan seharusnya kita sudah tidak sabar untuk membentuk habits yang baru. Saatnya sekarang kita masuk pada langkah-langkah membuat habits baru yang sejalan dengan dakwah Islam, ataupun sejalan dengan apapun yang kita inginkan. Ada 3 langkah praktis dan mudah yang perlu kita lakukan untuk membentuk habits baru. Anda akan memerlukan alat tulis dan kertas. Spidol dan kertas yang agak besar lebih baik karena lebih terlihat. Baca gini nih. Boleh. Kang Bantu. Sip. Oke. Habisin. Stop aja dulu. Mulai. Nah, ini Ustadz Felix ya, contohnya ya. Menulis di sini. Saya bacain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Felix Y. Xiao akan menulis 1 jam setelah sholat subuh setiap harinya. Semoga Allah mengabulkan keinginan saya ini agar ide-ide Islam dapat disebarkan lebih luas. Amin. Nah, ini ya 3 langkah praktis dan mudah gitu kan yang perlu kita lakukan untuk membentuk habits baru. Perlu alat tulis dan kertas. Jadi ditulis gitu apa habits yang ingin kita bentuk. Nah, di sini Ustadz Felix Xiao menulis akan menulis 1 jam setelah sholat subuh setiap harinya. Nah, ini habits yang ingin dibentuk oleh beliau ya. Nah, 1, mulai dari yang kecil. Mulailah habits baru kita dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Mematok target yang terlalu tinggi hanya akan menghasilkan rasa jenuh dan putus di tengah-tengah. Misal, bila habits yang ingin dibentuk adalah membaca buku, maka mulailah dengan 10 menit sehari membaca buku dan 10 lembar per hari membaca buku. Mematok target besar cenderung gagal, dan lagi pula apabila telah terbiasa, kita akan menaikkan secara otomatis jumlahnya. Nah, 2, temukan tempat habits. Untuk melatih sebuah habit, maka kita harus menyisipkan habits itu pada habits lain yang sudah solid atau sudah jadi. Kuncinya adalah kata setelah. Nah, misalnya saya akan membaca setelah sholat subuh, atau saya akan membaca setelah mandi sore, dan sebagainya. Menyisipkan kata setelah membuat habit terotomatisasi oleh waktu sebagai pemicunya. Ada trigger dengan kata setelah. Nah, lalu yang ketiga, berlatihlah terus. Pada awalnya mungkin kita akan seringkali lupa untuk melaksanakan habits baru. Maka buatlah pengingat di mana-mana tempat biasa kita beraktivitas. Misalnya menempel pengingat habits di kamar tidur, di ruang kantor, ataupun di mana saja yang bisa berfungsi sebagai reminder. Atau bisa pula meminta teman untuk selalu mengingatkan tentang habits yang akan kita latih. Dan ingat untuk melakukan setiap hari. To be an expert. Tentu saja seorang muslim tidak akan merasa puas dengan hanya membentuk habits, namun ia harus dikembangkan dengan expertise, keahlian spesialis. Expert berarti ahli, artinya dia benar-benar menguasai satu keahlian, bukan hanya sekadar menguasai suatu keahlian. Bukan hanya sekadar menguasai suatu keahlian, seorang expert mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain.
Seorang expert menjadikan dirinya sendiri sebagai role model dan bisa menduplikasi keahlian yang sama pada orang lain, berbagi keahlian. Sedikit di antara manusia yang mampu membiasakan yang istimewa dan menjadikannya habits, namun lebih sedikit lagi dari orang-orang yang mampu membentuk habits bisa menjadikannya sebagai expertise. Seorang expertise bukan hanya mampu membentuk dan mengendalikan habits, dia menguasai habits, mastering habits. Seharusnya di titik tertinggi itulah setiap pengemban dakwah harus menuju, menjadi seorang expert, seorang master dalam dakwah Islam. The rules of 10,000 hours. Perlu 5 tahun bagi saya untuk mencapai taraf sebagai pembicara nasional semenjak saya mulai menyampaikan inspirasi Islam dengan menggunakan multimedia pada tahun 2005. Perlu 13 tahun bagi Ronaldinho untuk menjadi pemain terbaik dunia. Sekitar 10 tahun diperlukan seorang mahasiswa menjadi dokter ahli dan lebih lama lagi untuk benar-benar ahli. Donnie Yen memulai pelajaran kungfu dari ibunya semenjak kecil dan memulai debut film pada umur 20 tahun. Dan perlu 25 tahun lagi baginya untuk memproduksi film sekelas Ip Man. Namun hanya perlu 3 bulan untuk menjadi ahli menyapu lantai. Membentuk diri menjadi expert yang manfaat memang perlu waktu. Bahkan menyapu lantai juga perlu waktu 3 bulan. Bentuk kalau latar kan. Itu benar. 3 bulan lama lumayan ya. Kita tidak mengetahui berapa tepatnya waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang expert dalam sebuah habits. Yang jelas kita mengetahui bahwa semakin bermutu keahlian yang ingin kita kuasai, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan dan tentu saja waktu yang harus disediakan semakin lama. Perlu waktu untuk bisa melakukan sesuatu dengan benar dan perlu banyak waktu untuk membentuknya jadi habits kita. Dan perlu lebih banyak lagi waktu untuk menjadi expert dalam hal itu. Dan mungkin perlu seumur hidup untuk menjadi master dalam sesuatu yang kita pilih. Sebuah penelitian menyampaikan bahwa seseorang baru akan menjadi ahli dalam bidang yang dia pilih apabila telah berlatih selama 10.000 jam di bidang tersebut. Jika kita berlatih 3 jam sehari dalam bidang yang ingin kita kuasai, maka perlu 10 tahun bagi kita untuk mencapai 10.000 jam itu. Bila kita ingin 5 tahun menjadi seorang ahli, maka haruslah latihan itu kita tingkatkan 6 jam sehari. Dan perlu kita sampaikan pula, tidak ada yang menjadi expert tanpa melalui waktu latihan 10.000 jam. Maka mulailah berlatih dan mengulang-ulang latihan. 10.000 jam. 10.000 jam. Lanjut. Tips dan trik renang udang hidup. Pernah dengar? Konon katanya bagi orang yang ingin cepat menguasai keahlian renang, ia harus berani memakan udang hidup terlebih dahulu. Pertama-tama saya apatis dengan ide-ide semacam ini. Merasa itu hanyalah isapan jempol yang turun-temurun diwariskan dari mulut ke kuping agar seseorang tersugesti untuk mempelajari renang. Ternyata saya sadar pada satu saat bahwa saya benar-benar keliru. Memakan udang hidup memang dapat membuat kita menguasai keahlian renang. Dengan satu tambahan, makan udang hidupnya di kolam renang sambil berenang. Intinya harus renang. Sama juga dengan tips dan trik untuk menguasai percakapan bahasa Arab. Tak perlu mengikuti pelatihan-pelatihan, apalagi kursus bahasa Arab. Juga tak perlu nyantri belasan tahun untuk menguasai percakapan bahasa Arab. Cukup makan kurma selama 3 bulan. Insya Allah kita sudah bisa akan menguasai percakapan bahasa Arab. Makan kurma di Arab ya. Syaratnya seperti yang bisa Anda tebak. Makan kurmanya 3 bulan di tanah Arab. Tak ada jalan pintas dalam menguasai satu keahlian. Ini perlu ditegaskan sekali lagi agar kita membuang jauh-jauh pemikiran menguasai keahlian dengan serba instan. Habits yang kita bentuklah yang berpengaruh dalam pembentukan keahlian. Betul kata pepatah, easy come easy, easy come easy go. Everything that came with an instant will gone in an instant. There is no such thing as ujug-ujug. What is ujug-ujug? Maka mulailah berlatih dan mengulang mulai dari sekarang. Practice and repetition. Masih lanjut. Pola Fibonacci
dan habits. Di sekolah dasar, bila Anda tidak tidur atau menghayal ketika pelajaran aljabar, tentu tidak asing lagi dengan nama Fibonacci, deret Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Oke. Kita hentikan sampai di sini sebelum Anda kembali lagi ke trauma masa lalu, atau Anda mungkin akan berpikir salah membaca buku ini. Ada di sekolah deret Fibonacci. Lupa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam pembentukan habits, kita tidak mengharapkan kurva linear di situ. Namun pembentukan habits lebih mungkin sama dengan deret Fibonacci, dan itu jelas tidak linear. Deret Fibonacci dibentuk dengan menambahkan 2 angka sebelumnya untuk menjadi angka yang baru. Begitu pula habits dibentuk. Banyak yang menyerah membentuk habit karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya. Padahal bisa jadi bila mereka mencoba sedikit lebih lama lagi, maka habitnya akan semakin solid, keahliannya akan semakin mantap. Coba arahkan pandangan kita ke pohon yang masih kecil. Mungkin pada saat baru ditanam, pohon akan menumbuhkan 1 tunas baru setiap tahunnya. Namun bila sudah semakin besar dan bercabang saat berumur 10 tahun, apakah ia tetap akan menumbuhkan 1 tunas baru setiap tahunnya? Tentu tidak. 1 cabang yang ditumbuhkan pada awalnya akan menumbuhkan 2 tunas pada musim ke depan. 2 tunas berikutnya akan menumbuhkan 3 atau 5 tunas baru tahun depannya. Demikian seterusnya hingga pohon itu bertambah besar sebelum ada yang menyadari. Hanya saja memang tidak mudah untuk menunggu pertumbuhan tunas baru pada awalnya. Perlu kesabaran tingkat tinggi. Pada rentang waktu pertama, keahlian kita mungkin hanya naik 1%. Namun bila kita konsisten melakukannya, bukan tidak mungkin pada rentang waktu kedua akan naik 2%, 3% kenaikan berikutnya, 5%, lalu 8%, sampai akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah seperti pohon yang menumbuhkan banyak tunas. Semua ini hanya perlu kesabaran untuk terus melakukan habits yang ingin kita bentuk. Semakin sering kita mengulang dan melatih suatu hal, maka akan semakin efisien kita mengerjakannya. Itu berarti waktu yang lebih singkat dan energi yang lebih rendah yang kita keluarkan. Dalam habits membaca misalnya, bila tahun pertama kita bisa membaca 5 buku per tahun, pada tahun kedua kita membaca 10 buku per tahun. Bukan berarti kenaikannya linear 5 buku per tahun. Mungkin pada tahun ketiga kita sudah bisa melahap 25 atau 30 buku per tahun. Buktikan saja. 10.000 jam, itulah waktu yang diperlukan untuk membentuk suatu habits agar menjadi suatu keahlian. Mulailah dari sekarang. Mudah-mudahan dengan semakin cepat kita memulai, maka semakin cepat pula kita sampai pada masa ketika habits telah menjadi keahlian. Jadi pembahasannya sudah keahlian ya, bukan hanya kebiasaan saja. Menjadi master. Saat awal kita yang mengendalikan habit, sampai satu saat ia mungkin takkan dapat dihentikan. Kalau kita habit tadarus seminggu sekali, 1 bulan 1 buku, 12 bulan 12 buku ya. Belum tentu. Bisa lebih Bisa lebih banyak banyak. karena terbiasa. Seperti deret Fibonacci. Apa itu deret Fibonacci? Yang tahu komentar di kolom komentar. Soalnya terbayang saya ini. Lanjut. Kita lanjutkan. Differentiation in dakwah. Gerakan dakwah ibarat tubuh manusia. Tidak ada satupun bagian yang lebih penting daripada yang lain. Masing-masing memiliki fungsi khususnya. Jantung tidak lebih penting dari tangan dan otak tidak lebih penting dari kaki. Semuanya tidaklah tercipta batil, melainkan memiliki peranan. Bayangkan bila semua bagian tubuh kita adalah otak. Lantas siapa yang mengeksekusi perintah menjadi suatu gerakan? Atau semuanya kaki? Tentu tidak lebih baik. Dalam gerakan dakwah, setiap bagian memiliki kontribusinya masing-masing. Satu orang tidak akan bisa mengerjakan semua amanah atau ahli dalam segala bidang. Life is choice, so does expertise. Karena itulah Rasulullah mencontohkan bahwa dakwah mesti berjamaah. Maka yang membuat kita berharga dalam dakwah adalah ketika kita memiliki kelebihan yang signifikan dalam satu keahlian dakwah.
Syukur-syukur bisa semuanya. Namun sebagaimana yang saya sampaikan di awal, hal itu hampir tidak mungkin. Dalam marketing, hal ini dinamakan diferensiasi. Apa yang menjadi pembeda antara kita dan pengemban dakwah yang lain sehingga kita bisa berkontribusi positif dan maksimal dalam dakwah? Itu pertanyaannya. Diferensiasi meniscayakan adanya perbedaan yang signifikan, perbedaan yang dihargai, perbedaan yang memiliki nilai. Tidak dinamakan diferensiasi bila Anda menghafal 3 ayat Al-Quran, sementara yang lain menghafal 1 ayat Al-Quran. Namun termasuk diferensiasi apabila Anda menghafal Al-Quran 30 juz beserta ilmu tafsirnya. Termasuk diferensiasi apabila Anda dapat berbicara bahasa Arab dengan fasih dan mampu mengajarkannya. Jadi, kalaulah boleh saya menyarankan, harusnya kita memiliki keahlian spesial masing-masing sehingga kita terpakai dalam ladang dakwah ini. Pilih satu keahlian, luangkan lebih banyak waktu kita untuk menguasainya, dan pastikan tidak ada yang lain yang lebih baik daripada Anda dalam melakukan keahlian itu. Wow, apa enggak sombong tuh? Insya Allah bukan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, sedangkan kita sedang berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, atau fastabiqul khairat. Life is not fair. Mengapa harus jadi yang terbaik? Karena saya perlu memberitahu satu hal. Dunia ini tidak adil, kawan. Dunia selalu memperhatikan sebagian orang sementara benar-benar cuek terhadap sebagian yang lain. Coba lihat, dunia selalu berpihak pada orang yang istimewa dan tak pernah berpihak pada yang biasa. Ingat pembahasan kita tentang keberuntungan? Itu salah satu contoh. Kita bisa melihat contoh lain lagi yang sangat banyak. Seorang yang jam terbang dakwahnya banyak akan mendapatkan peluang lebih banyak untuk kembali mengisi kajian dibandingkan seseorang yang jam terbangnya lebih sedikit. Kenapa? Logikanya, yang jam terbangnya banyak jelas memiliki banyak koneksi dan referensi sehingga kemungkinannya lebih besar untuk kembali mengisi kajian. Jadilah yang tinggi jam terbangnya semakin tinggi, sementara yang tak punya jam terbang semakin kandas. Ketika hendak membeli makan malam, kita dihadapkan pada 2 gerobak sate dengan res makan yang sama. Namun yang satu ramai pembeli, sementara yang lainnya kosong melompong. Kira-kira yang mana yang akan Anda pilih? Kebanyakan orang akan memilih yang ramai. Belum tentu sih ya. Kalau saya lebih pilih yang kosong sih. Nah, mengapa? Logikanya, orang yang akan berpikir tidak mungkin seramai. Logikanya, orang akan berpikir tidak mungkin seramai itu orang. Semua lidahnya salah. Pasti lebih enak yang ramai. Jadilah yang ramai bertambah ramai dan yang sepi semakin menepi. Kita mengingat juga bahwa orang yang tidak cerdas tidak akan mau menghabiskan uang membaca buku karena makanan lebih baik bagi mereka. Mereka anggap makanan lebih memberikan efek nyata. Karena tidak membeli dan membaca buku, maka pengetahuannya pun sempit dan menjadi makin tak cerdas. Semakin tidak cerdas seseorang, makin malas pula dia untuk membeli dan membaca buku. Demikian seterusnya dan demikian pula sebaliknya. Miskin kita. Lanjut. Habits terbentuk seperti spiral. Selama tidak ada gaya luar yang merubah, maka semakin lama ia akan semakin besar. Sayangnya hal ini tidak hanya berlaku pada sesuatu yang baik, namun juga sesuatu yang buruk. Dari ketiga contoh di atas, selama pembicara yang sedikit jam terbangnya, penjual sate yang sepi, dan si tidak cerdas tidak melakukan sesuatu untuk menambahkan gaya luar untuk menghentikan spiral itu, maka selama-lamanya mereka akan berada di lingkaran kesialan itu. Seremnya. Jadi memang harus berubah ya, harus kemudian membentuk habit baru. Isi koma nanti jadi expertise. Sekarang giliran saya. Silakan. Bantuan ya baca bahasa Inggris nah. The outlier and out of order. Dalam banyak hal menjadi berbeda itu bagus dan tentu kita akan diingat oleh orang. Namun di orang Indonesia kerja masa sekolah di STM ada aku di Burungan kira-kira halus ya halus akan mudah diingat Pak Ang.
Aduh, nyebut nama ya. Sekali lagi, dunia tidak adil dan dunia hanya bisa mengingat beberapa nama saja. Namun tidak semua manusia. Yang diingat oleh dunia hanya yang dapat keluar dari kerumunan, the outlier. Baik. Sedangkan yang biasa-biasa saja, yang tidak diingat oleh dunia, yang tertinggalkan waktu, kita namakan saja out of order. Semua warga negara Indonesia tentu mengenal seorang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan imperialis Belanda, yang begitu hebatnya berjuang. Dengan begitu begitu hebatnya perjuangan beliau. Namanya diabaikan di jalan paling utama di seluruh kota besar di Indonesia. Siapa dia? Betul, Jenderal Sudirman. Tapi hampir tidak ada yang mengenal Juwari, Martorejo, Warso, dan Joyo. Betul? Loh, siapa mereka? Saya pun tak kenal. Pak Juwari dan kawan-kawan sebenarnya sering kita lihat di buku-buku sejarah. Mereka lah yang sering mendampingi Jenderal Sudirman sebagai penandu beliau. Apa leh? Betul saja, mereka luar biasa dan hanya Allah yang pantas membalasnya. Namun pembahasan kita bukan tentang amal yang ikhlas. Pembahasan kita adalah tentang menjadi outlier, menjadi istimewa sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam dakwah. Dalam dakwah kita diposisikan menjadi qaid, pimpinan dan contoh bagi umat. Oleh karenanya harus ada sesuatu keahlian yang dipandang oleh umat yang membuat percaya dan yakin bahwa kita layak untuk mengarahkan perjuangan mereka, layak menyandang gelar pewaris para nabi. Bagaimana bisa kita menjadi qaid apabila umat pun tidak mengetahui siapa kita dan apa yang kita dapat lakukan, bahkan tidak mengingat kita sama sekali? Sayangnya umat memang tidak mampu mengingat semua orang. Mereka hanya mengingat yang istimewa dan hanya mengingat orang dengan spesialisasi tertentu. Bila umat berbicara tentang ekonomi syariah, maka umat akan menyebutkan beberapa nama teratas dalam ingatan mereka. Sudahkah nama kita masuk dalam daftar itu? Bila umat berbicara tentang politik Islam, umat akan menyebut beberapa nama teratas dalam ingatan mereka. Sudahkah kita termasuk di dalamnya? Bila umat berbicara tentang sejarah Islam, maka mereka menyebut nama-nama terpercaya yang terlintas dalam benak mereka. Apakah nama kita mereka sebutkan? Belum. Tentu belum. Tapi insya Allah dengan kesungguhan melakukan praktis dan repetition, ayah dan ibunya habit, kita segera membentuk habit baru yang akan mewarnai dakwah Islam dengan letupan-letupan ideologis. Ketika habit ini dipelihara terus-menerus, sangat mungkin sekali menjadi expert dalam satu bidang, sehingga kita dapat menjadi qaid bagi umat, to be one of the outlier. Dunia memang tidak adil, hanya outlier yang akan diingat, nomor satu yang akan diingat. Sementara yang out of order lain belum tentu akan diingat oleh dunia dan kebanyakan dilupakan dalam sejarah. Nah, pertanyaannya pada kita, mau memilih jadi yang menandu atau jadi yang ditandu? Out of order atau outlier? Josnya penutup ya. Seperti apa nanti kelanjutannya, semakin panas saja ini bukunya Ustadz Felix ya. Jadi teman-teman semua, nah ini kita sudah sampai halaman 119, sedangkan totalnya adalah 160 ya. Oh iya, 169 teman-teman semua. Masih ada satu sesi lagi teman-teman semua. Nanti tunggu kita di sesi berikutnya untuk kemudian final daripada tadarus buku How to Master Your Habit. Nah itu ya, untuk hari ini itu cukupkan ya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang tadi sudah menyimak, silahkan bikin kesimpulan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum.